matahari sudah mulai menerangi tanah. Nah, terang tanah dalam ucapan masyarakat Belitung berarti sudah mengawali berbagai aktivitas. Nah, aktivitas kita hari ini cukup melihat pohon-pohon, tanaman-tanaman yang sekitar pekarangan saja. Tanaman yang berpengaruh terhadap aktivitas atau tradisi masyarakat Belitung dan berkaitan juga dengan prosesi adat tradisional. Nah, ini contohnya. Ini adalah tanaman sirih. Sirih ini biasa dilipat seperti ini, kemudian diletakkan pada tipak. Nah, sirih bagi masyarakat Melayu adalah penanda dari awal pembicaraan. Kalau terang tanah tadi awal dari aktivitas. Nah, kalau sirih ini awal dari percakapan, pembicaraan. Nah, sirih semacam ini biasanya dikumpulkan semacam ini, kemudian dilipat, dimasukkan dalam wadah yang namanya tipak. Nah, di tipak ini sirih akan diletakkan bersama pinang, gambir, tembakau, cengkeh untuk menginang. Nah, tradisi menginang ini adalah tradisi Melayu yang sudah lama. Konon Raja Brawijaya ke-5 itu melakukan diplomasi budaya ke wilayah Filipina itu dengan cara menginang. Tanaman lain yang berhubungan dengan proses perkawinan adalah pacar, bepacar, daun pacar yang ditumbuk kemudian diletakkan pada kuku. Nah, pacar ini penanda juga bahwa ini kedua mempelai itu, perempuan itu baru saja menikah. Ini sebenarnya simbol untuk memberitahukan. Nah, tapi lama-kelamaan juga menjadi hiasan yang sering dipakai anak-anak gadis. Nah, mungkin sifatnya yang menjalar ini juga sirih ini bukan hanya untuk pelengkap dari prosesi perkawinan, tapi untuk pengobatan. Nah, pengobatan misalnya mimisan. Nah, karena dia menjulang ke atas, kemudian mimisan itu turun ke bawah. Nah, ini dianggap diasosiasikan bisa menahan aliran yang dari atas. Nah, karena sifatnya dia yang merambat seperti ini. Karena banyak juga tanaman di Belitung ini mengasosiasikan karakter tanaman bentuk pengobatan seperti akar pasak bumi yang ke bawah dianggap sebagai bahan yang bisa meningkatkan gairah seks. Nah, ada lagi jelutor dari tanaman nyire, bagian dari mangrove yang menjulang ke atas, diyakini juga sebagai perangsang. Nah, kalau pasak bumi ke bawah, menghunjam ke bawah, kalau jelutor, akar dari pohon nyire itu naik ke atas. Nah, asosiasi semacam itu menunjukkan bahwa kedekatan manusia dengan alam. Nah,
ada juga tanaman yang sebenarnya tanaman liar, tetapi sudah menjadi bagian dari taman-taman di rumah. Nih, terong pukak. Nah, kalau di daerah Jawa ini bagian dari masakan. Ulam yang yang ada di masakan-masakan juga sebagai penambah gairah makan. Nah, terong pukak ini mudah ditanam karena dia dari yang tua seperti ini kalau dibiarkan tidak dijadikan pelengkap sambal, dia akan jatuh dan kemudian tumbuh sendiri. Gampang sekali tanaman ini tumbuh. Ini sudah merambat, sirih sudah melambat sampai ke bawah. Nah, ini ada lagi keladi pinang. Entah kenapa disebut keladi pinang. Nah, mungkin karena ini mungkin keladi pinang ini karena umbinya seperti pinang. Nah, ini cekor. Kenapa anak bau cekor atau kencur bahasa Indonesianya dijadikan penanda karakter seseorang ini junior atau senior, masih kecil atau sudah dewasa. Nah, karena kencur ini sering diolesi pada bayi-bayi. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bau kencur, berarti dianggap masih kecil, masih bayi. Ini juga diambil umbinya. Nah, atau diambil rimpangnya. Diambil rimpangnya. Ini namanya lengkuas. Tanaman yang tidak pernah ketinggalan kalau memasak gangan. Nah, perenggu, sahabat kerabat, itulah jenis tanaman-tanaman yang sering dijumpai di pekarangan-pekarangan rumah sebagai tanaman budaya. Mulai dari pohon pacar inai, terong pukak, sirih, keladi, cekor atau kencur, dan lengkuas. Sampai ketemu. Perenggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.